Jadi nggak ada gunanya saya waktu itu punya, bukan nggak ada gunanya ya, maksudnya meskipun punya uang, saya kayak apa ya, kesenangan itu nggak saya dapatkan pada waktu itu. Kenapa? Di situ ada dua faktor yang membuat saya tidak betah. Pertama dari faktor makanan, dan yang kedua keadaan. Jadi keadaan yang membuat saya tidak betah karena apa ya, berkumpul dengan orang-orang luar kan. Dari faktor makanan juga, makanannya nggak sama kan dengan kita kan. Apakah di situ tidak ada orang Indonesia sebelum? Nggak ada sama sekali. Bahkan saya selama 5 bulan itu saya kesulitan bahasa. Karena di situ saya mau belajar ke siapa gitu untuk bahasa Arab. Iya. Cuman dengan niat saya yang sabar, tabah, menekuni bahasa, alhamdulillah selama beberapa bulan saya memahami. Nah, setelah itu saya baru dipindah ke salah satu maktab besarnya kan yang ada di Syarafiyah. Waktu itu saya dipindah ke maktab tersebut. Pada awalnya saya cuman untuk sementara waktu karena iqamah saya bermasalah waktu itu. Saya bekerja bukan di kafil saya, jadi saya dipindah ke maktabnya Masih Go gitu. Nah, saya bekerja di sana apa ya? Penderitaan tersebut tidak selesai di situ. Selama beberapa bulan saya ada di maktab tersebut, saya makin tambah bermasalah. Dari faktor makanan dan keadaan. Di situ saya sama sekali tidak bisa keluar, tanggung jawab banyak di situ kan, mulai dari jam 7 sampai jam 2 malam, nggak bisa tidur. Saya hampir 5 bulan itu sama sekali nggak video callan sama keluarga, nggak berani. Saya bilangnya saya nggak punya ilmu, nggak punya ini. Padahal waktu itu tujuan saya cuma ingin keluarga saya nggak khawatir dengan keadaan saya ketika melihat saya dalam keadaan kurus, nggak terurus. Jadi itu yang membuat saya stop dulu untuk video callan gitu. Yang penting, dan saya di situ selalu menceritakan hal-hal yang baik saja kan kepada keluarga saya. Seperti ini Mas Daniel ya. Di situ tentunya Mas Daniel mendapatkan visa itu dari siapa? Dari agen ya. Tentunya walaupun dari agen di situ diberikan informasi bahwasanya kerjanya ini, terus fasilitasnya ini pasti kan dikasih tahu atau diberikan. Jadi begini Mas Iko. Waktu itu kan saya kebetulan punya teman yang kebetulan dia merupakan sponsor kan di Madura. Jadi beliau menawarkan saya untuk kesini kerjanya begini, meminta di Mekah atau di Masa. Memilih awalnya di Mekah, Madinah, Jeddah. Dan pada akhirnya saya ditempatkan di Jeddah kan, dibilang bahwa ini di Jeddah udah. Karena saya memilih cepat lah, pengen cepet-cepet. Gak apa-apa lah, saya tinggal di Jeddah gitu. Nah kerjaannya katanya waktu itu saya bekerja di tas. Ternyata setelah kesini saya bukan di tas, di mallnya sepatu. Masya Allah kalau kerjaannya enak banget ya. Cuman ya itu, yang membuat saya tidak nyaman itu ada dua faktor. Makanan dan keadaan. Itu yang membuat saya tidak nyaman di sini. Mas Daniel ya. Iya. TKI yang datang di sini, di situ pastinya mungkin ada masalah ya. Iya. Nah, menjadi TKI di situ ada masalah, terus tekanan ekonomi karena tidak memadai ketika berada di Indonesia. Jadi saya sarankan kepada para sahabat ya untuk menjadi TKI atau di visa, entah itu di Arab Saudi, ke Malaysia maupun ke negara-negara lain, di situ harus benar-benar dilihat ya, benar-benar mencari informasi, karena visa yang diinformasikan oleh agen di situ banyak yang tidak sesuai seperti itu para sahabat. Jangan tergiur dengan bahwasanya di Arab Saudi di situ gaji besar, ketika dikurus ke Indonesia di situ besar seperti itu. Jadi jangan tergiur seperti itu, kita cari tahu sebelumnya seperti itu para sahabat ya. Jadi intinya buat para calon PMI yang ingin bekerja ke sini, intinya ya kalau saran dari saya jangan gampang percaya kepada agen-agen atau sponsor yang menjanji-janjikan atau mengiming-imingi pekerjaan ini enak itu. Sebaiknya dicek dulu apakah jalur yang kalian ikuti itu sesuai dengan prosedur apa ilegal gitu. Jadi itu yang harus harus diketahui dulu sama calon yang mau bekerja ke sini. Nah, gitu. Ini Mas Haji Daniel sekarang sudah ada di Arab Saudi ya. Iya. Nah,
Di situ bekerja untuk kerja tetapnya bekerja apa? Saya untuk saat ini kan, waktu itu kan saya di mall, kemudian dipindah ke maktab besarnya, kemudian saya dipindah lagi ke maktab yang ada di Balat. Nah, di Balat inilah, Dari Kornis itu ya? iya, di Kornis itu. Nah, di Balat inilah saya apa ya, sudah mulai hidup nyaman. Sebab apa? Saya apa? Di Balat itulah banyak orang Indonesia. Saya bisa apa? Saya bisa tiap hari ngobrol sama orang Indonesia. Iya. Ada masalah apapun saya bisa curhat, gitu kan? Jadi saya merasa nyaman di sana, gitu. Sampai saat ini saya bekerja di sana di salah satu maktab juga. Maktabnya mall tersebut. Oh ya, Mas Haji Daniel. Mas Haji Daniel di situ kan juga bekerja di Balat ya. Di samping itu aktif di dalam organisasi. Kalau nggak salah di situ SBME ya. Iya, SBME. Dan kemarin saya sempat melihat atau menonton di story-nya Mas Haji Daniel atau di Facebooknya. Di situ sampai sampai diborgol bukan tangannya tapi kakinya. Itu seperti apa ceritanya itu? Itu ceritanya begini. Kita ditugas oleh Ketua SBMI Jeddah Ya. untuk apa ya? Untuk menolong orang kan. Ada laporan bahwa ada orang sakit kan. Orang sakit ilegal. Ilegal ya? Iya, sulit untuk masuk ke rumah sakit. Kemudian kita terjun ke lokasi, Ya. kita bantu proses masuknya. Nah, di situ saat masuk ke rumah sakit, dari pihak rumah sakit dan kepolisian mencurigai kita bahwa yang sakit itu ada unsur kekerasan atau penganiayaan dari kita. Penganiayaan Iya. dari- Tanpa tanya-tanya dari pihak otoritas langsung memorgol kita kan, kemudian dibawa ke kantornya dan alhamdulillah beberapa jam kemudian hasil tes dari rumah sakit menyatakan bahwa sakitnya yang bersangkutan itu murni karena sakit, bukan karena ada unsur kekerasan. Bagaimana mungkin kita yang menolong dari rumah sampai proses ke rumah sakitnya, kok kita dituduh? Kan itu kalau menurut saya kurang ajar banget kan? Kurang ajar kalau menurut saya. Iya, bukannya minta maaf, malah itu apa ya? Kita meskipun tes sudah keluarkan dari rumah sakit bahwa yang bersangkutan itu murni karena sakit kan, karena pembuluh darahnya pecah, Mas Sigo. Pembuluh darahnya pecah. Itu kalau boleh tahu sakit apa itu? Kurang tahu saya tidak terlalu anu kan kalau untuk sakitnya. Katanya sih apa ya? Ya saraf gitulah. Kalau sakitnya itu. Alhamdulillah dengan Ya, adanya organisasi Iya. salah satunya SBME yang sangat berperan penting Bisa terbantu. bagi TKI yang ilegal maupun legal. Betul, Pak. Terus lanjut cerita itu Mas Danin, seperti apa itu Mas Danin? Jadi tidak, meskipun kita sudah divonis nggak bersalah, tetap aja kepolisian minta orang KJRI dan kafil kita yang ke sana. Yang sana. Iya, bukan moro-moro kita dilepas, enggak. Padahal Iya. pihak dokter di situ sudah menjelaskan bahwasanya si korban ini benar-benar sakit ya, bukan Murni. akibat dianiaya Iya. atau Tidak ada unsur penganiayaan atau kekerasan terhadap orang yang sakit tersebut. iya. Ya. Tapi dari pihak kepolisian, meskipun kita sudah lepas, tetap saja harus manggil kafil sama orang KJRI. Ya, jadi kita dibantu oleh orang KJRI sama kafil kita yang menjemput dan akhirnya kita bebas bisa menghirup udara segar ini gitu. Dan ini apa ya? Tidak Sudah membuat diborgol. Iya. Kakinya diborgol. Jadi tidak membuat. Ya ini polisi ini kurang ajar kok menurut saya. Karena apa? Mereka yang morgolnya kenapa kok bukan tangan, kok malah kaki? Kita kan bukan teroris. Kita juga bukan apa ya? Iya, kita juga bukan, kenapa kok harus kaki yang diborgol gitu. Nah, akhirnya kita keluarkan dari sana, tapi kejadian itu bisa membuat kita menjadi pelajaran atau pengalaman kan. Dan itu tidak membuat kita teman-teman SBMI jerah. Kita tetap semangat untuk menolong orang-orang yang butuh, orang-orang yang tertindas. Jadi seperti ini para sahabat pemirsa, khususnya bagi TKI atau devisa ya. Bahwasanya di sini di Arab Saudi khususnya di kota Jeddah ya, di sini banyak organisasi para sahabat yang membantu
baik TKI ilegal maupun yang legal yang bermasalah, entah itu karena kekerasan oleh majikannya, entah itu gak dibayar oleh majikannya. Jadi para sahabat atau pemirsa ya, di situ bisa mengajukan atau mengadukan kepada organisasi yang ada di kata Jeddah atau Arab Saudi para sahabat. Di sini SBMI, di situ juga ada BMI, di situ benar-benar membantu ya bagi kita semua yang ada di sini. Sekarang Karena banyak kita masuk- TKI Indonesia di sini ada payung hukumnya juga, ada perlindungan juga. Di sini juga ada kedutaan RI ya, kedutaan RI Betul. atau KJRI yang ada di kata Jeddah. Mungkin dari Mas Haji Daniel ada saran atau pesan kepada TKI atau devisa. Baik, mengingat kejadian yang kemarin Nah, yang ada ditemukan mayat ya juga. di Mekah yang di dalam koper dibuang di jalanan, itu kan tidak ada unsur pembunuhan kan. Almarhum murni itu karena sakit biasa setelah hasil otopsi dari pihak rumah sakit. Iya, dari pihak rumah sakit. Jadi tetap ditahan dua pelaku pembuangan tersebut. Menurut keterangan dua pelaku tersebut, mereka kebingungan. Jadi almarhumah itu sudah sakit kan, kemudian meninggal di kontrakan tersebut dan mas'ulnya kebingungan sehingga membuang. Jadi kalau menurut saya itu bodoh. Bodoh mas'ulnya itu. Sekarang kan sudah banyak organisasi. Iya, ya. Atau bisa saja kan mereka lapor minta pendapat ke salah satu organisasi orang terdekat atau langsung ke KJRI saja. Iya. Jadi apa ya? Kalau menurut saya itu bisa dikatakan orang awam lah. Maksudnya di zaman sekarang kok malah memilih membuang. Ini Arab Saudi loh. Bahwasanya di situ membuang mayat akan berakibat fatal terus bagi diri kita sendiri. Iya, buktinya sekarang ya. Beliau berdua ya sudah diamankan oleh pihak kepolisian ya, meskipun mereka tidak ada tanda-tanda pembunuhan, tapi mereka tetap ditahan sama oleh Sampai otoritas. sekarang itu masih ditahan. Iya. Apa tidak ada tindakan lain dari KJRI atau dari pihak Enggak, sekarang organisasi tetap- bagaimana caranya untuk bisa melepas Sekarang yang membuang KJRI berupaya, mayat tersebut, ya. berupaya untuk membantu ya. mereka berdua. Karena apa? Karena mereka berdua kan tidak bersalah, hanya saja mereka membuang karena kebingungan. Kebingungan terus Iya. ketakutannya. Iya, kemungkinan insya Allah beberapa hari, insya Allah mereka keluar. Karena kan mereka nggak salah, hanya saja mereka kesalahannya ada di faktor membuang, karena harus dibuang gitu. mungkin ada pesan saran kepada para pemirsa Mas Haji Daniel. Jadi kalau saran saya, apabila Anda menemukan orang sakit atau orang meninggal, cobalah kita diskusi atau ke salah satu organisasi orang terdekat kita. Kita banyak di sini di Jeddah ini organisasi Mas Igo. Organisasi, ya. Banyak banget di sini relawan. Kita bisa minta bantuan mereka. Jangan sampai otak kita ini goblok yang bisa membuat kita juga Terjerumus. terjerumus ke Karena hal-hal saya juga yang tidak ini, bisa. Mas Haji Daniel, saya juga merasakan ya perannya SBMI bagi TKI ya yang ada di Arab Saudi. Kemarin ada salah satu ya, sempat saya ada di konten saya sebelumnya, di situ adalah ABK yang terdampar itu. Ya, betul. ABK yang terdampar dari Indonesia, terdampar di Laut Jeddah. Alhamdulillah di situ berkat organisasi SBMI yang bertindak ya, dan terus diajukan ke KJRI, di situ ditanggapi dan direspon dengan baik, sehingga sekarang kemarin saya sempat ditelepon oleh salah satu ABK atau korban tersebut, berterima kasih, salam kepada teman-teman yang ada di Arab Saudi khususnya SBMI. Ya alhamdulillah sekarang sudah diproseskan, ada yang diproses kepulangannya, bahkan ada yang juga diproses untuk hak-hak gaji-gajinya itu yang masih ada sisa dari perusahaan tersebut. Alhamdulillah. Jadi SBMI ini adalah salah satu organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan. Jadi kita itu karena kemanusiaan Mas Igo, bukan karena duit gitu. Bukan karena duit, kita menolong karena kita punya hati nurani. Punya gitu. hati nurani di situ, bahwasanya kepedulian, solidaritas Iya. karena sesama ya.
Iya, betul Mas Igo. Seperti itu. Jadi di sini saya sudah ngobrol para sahabat, sudah berbagi pengalaman. Mas Haji Daniel di sini juga memberikan informasi ya, informasi yang sangat penting bahwasanya TKI ya, baik yang legal maupun yang ilegal di sini jangan khawatir, takutnya di situ kalau ada masalah takut melapor, tentunya di sini ada organisasi yang melindungi karena ada payung hukumnya juga di sini. Betul. Nah, seperti itu para sahabat. Semoga aja di sini untuk konten ini saya ngobrol atau sharing bersama Mas Haji Daniel di sini bermanfaat. Dukung terus channelnya Ego MDR para sahabat ya. Ada pesan saya ya. Nah, Untuk para BMI, BMI. buruh pekerja migran, Ya. ya, selama tujuan kita ke luar negeri itu kan bekerja, bekerja, Mas Igo ya. ya. Jadi jangan sampai kesempatan kita selama ada di Arab Saudi. ada di dimanapun, Dimanapun, termasuk di Arab Saudi, jangan sampai kita membuang waktu dengan sia-sia, menghambur-hamburkan duit. Sisakan, boleh kalian beli keinginan kalian, tapi jangan sampai kita itu gagal. Karena banyak Mas Igo, banyak orang ya datang ke Arab Saudi mengadu nasib, tapi kemudian pulang ke Indonesia nggak dapat apa-apa Mas Igo. Jadi saran saya, alangkah baiknya misalkan gaji berapa, tolong sisihkanlah untuk ya. beberapa untuk kita jadikan modal nanti gitu. Benar-benar ya, karena kebanyakan para sahabat, para pemirsa ya TKI dimanapun berada, baik yang di Thailand, Korea atau di mana saja, khususnya yang ada di Arab Saudi sini, ketika berada di Arab Saudi situ lupa bahwasanya kita akan pulang ya. Seperti itu. Terus jangan sampai lupa orang tua, apalagi orang tua kita lagi tua kan. Benar-benar ya. Beberapa bulan yang lalu Mas Igo ya, saya sempat mengabulkan permintaan kedua orang tua saya kan, yang sekarang sudah meninggal. Allah maghfirlahu warhamhu. Untuk beliau, semoga beliau dilapangkan, dimasukkan ke surganya ya. Amin. Jadi beberapa bulan yang lalu, jadi saya sudah berhasil memberangkatkan kedua orang tua aku umroh kan. Alhamdulillah ya. Ini hasil keringat saya sendiri. Karena bagi saya, apa gunanya uang kalau kita tidak bisa menyisihkan rezeki kepada orang tua kita gitu. Jangan khawatir, nggak bakalan miskin kok. Malah makin nambah. Buktinya saya alhamdulillah tanpa saya ini alhamdulillah lancar semua kerjaan usaha, alhamdulillah dilancarkan sama Allah. Ini berkat berkat kemungkinan karena saya tidak memandang sebegitu banyak saya memberikan harta saya kepada orang tua saya gitu. Pasti di situ karena orang tua. Bahkan karena saya berkat orang tua juga kita berada di sini. Iya, doa orang tua itu bukan main-main loh. Iya. Dan saya juga setelah mereka umroh kan selesai, rencana saya untuk tahun depan saya sudah nyetorkan untuk kedua orang tua saya, iya, untuk kedua orang tua saya. Tapi Allah berkata lain untuk bapak saya yang sudah meninggalkan, digagalkan, jadi tinggal ibu saya nanti insya Allah tahun depan akan berangkat haji ke sini. Alhamdulillah ya. Jadi untuk saat ini saya belum memikirkan untuk saya harus punya tabungan berapa, kejar target, enggak Mas Igo. Yang saya kejar itu sekarang target saya itu gimana caranya saya bisa membahagiakan orang tua, memuliakan orang tua dulu. Setelah mereka sudah selesai semua, maksudnya kewajiban keinginan mereka berdua, baru kita pikir untuk kita ke depannya sendiri gitu ya. Insya Allah rezeki kita lancar Mas Igo. Jadi untuk sahabat PMI, jangan pernah ketika kalian punya rezeki, sisihkan sedikit aja untuk kedua orang tua kalian. Jadi itu pesan saya. Terima kasih Mas Haji Daniel. Jangan lupa untuk di subscribe Daniel Simanjuntak Official. Daniel Simanjuntak. Dukung terus channelnya Ibu MDR para sahabat ya. Semoga aja saya bisa memberikan informasi-informasi penting untuk konten-konten selanjutnya. Terima kasih kepada Mas Haji Daniel dan juga kepada para pemirsa, para subscribernya Igo, viewernya Igo.
semua para sahabat-sahabat Ego MDR. Akhirul alam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.